Begitu banyak kisah mistis di Indonesia, dan kisah mistis yang paling menarik untuk dibahas adalah tentang hantu Sundel Bolong. Sosok hantu ini sudah dikenal cukup luas di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Sundel Bolong adalah gambaran dari seorang gadis desa yang cantik yang memiliki ciri khas, yaitu sebuah lubang di bagian punggungnya. Hantu ini sering dikaitkan dengan tempat-tempat angker, dan cerita yang beredar, Sundel Bolong akan muncul secara tiba-tiba di hadapan orang yang lewat. Ia akan meminta tolong untuk menutupi lubang di punggungnya itu. Dan bagi siapapun yang mau membantunya, maka akan diberi hadiah berupa uang atau barang-barang lain. Namun bagi mereka yang menolak, hantu Sundel Bolong akan langsung mengganggunya, bahkan mengutuk mereka. Namun di balik penampakan yang cukup menyeramkan dan misterius ini, terdapat sebuah cerita sedih dan tragis. Konon hantu Sundel Bolong dulunya adalah arwah seorang wanita cantik yang memiliki kisah hidup yang penuh dengan penderitaan. Nah, saudaraku, sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya jika jenengan semua berkenan untuk subscribe channel ini. Dan bagi jenengan yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kisah ini bermula di sebuah desa kecil di Pulau Jawa. Hiduplah seorang gadis lugu yang dikenal akan kecantikannya. Ia memiliki rambut hitam, panjang, dan matanya berbinar. Dengan kebaikan hatinya dan kepolosannya, ia adalah bunga desa yang selalu menjadi sorotan kaum Adam dan menarik perhatian semua orang yang melihatnya. Ia hidup dalam kesederhanaan. Ia tidak malu untuk bekerja keras membantu orang tuanya di ladang dan menjaga adik-adiknya. Suatu hari, gadis ini menemukan tambatan hatinya. Ia jatuh cinta pada seorang pria yang kemudian mewarnai kisah hidupnya. Walaupun di tengah pertentangan di dua belah pihak keluarga mereka, namun cinta mereka terlalu besar untuk diabaikan. Mereka berdua berjanji untuk selalu bersama meski harus melawan kejamnya dunia. Mereka saling berbagi mimpi dan harapan, berbagi cinta dan kasih sayang. Mereka berdua merasa bahwa mereka bisa menghadapi segala rintangan apapun selama mereka hidup bersama. Tanpa terasa, hubungan mereka sudah hampir 2 tahun tanpa ikatan pernikahan. Kemudian gadis cantik ini hamil. Dan kehamilan yang semestinya membawa kebahagiaan malah membawa derita dan malapetaka. Berita tentang kehamilannya secepat kilat menyebar seperti api yang membara. Keluarga dan warga desa yang dulunya sangat mengagumi, kini berubah menjadi dingin dan penuh dengan hinaan. Ia menjadi buah bibir setiap orang dan warga desa. Masyarakat mulai menghindarinya, memandangnya dengan pandangan penuh kebencian dan penyesalan. Ia merasa terisolasi dan terasing. Namun cinta membuatnya ia tetap bertahan, berharap bahwa cinta mereka akan cukup untuk menghadapi sebuah badai yang menerjang. Namun harapannya hancur ketika pria yang ia sayangi tiba-tiba meninggalkannya. Ia pergi tanpa meninggalkan pesan apapun. Ia menghilang dari desanya. Gadis cantik ini ditinggalkannya dengan janin yang tumbuh di dalam perutnya dan hati yang penuh dengan kekecewaan dan kesedihan. Ia seperti tak sanggup lagi menahan derita dan cibiran dari keluarga dan warga desa, sehingga ia memutuskan untuk pergi dari desanya mencari kekasihnya itu. Dan malam itu, langit begitu gelap, bulan dan bintang seolah-olah bersembunyi enggan untuk menyaksikan tragedi yang akan terjadi di kegelapan. Seorang wanita cantik dengan perut buncit berjalan sendirian di gelapnya malam. Ia merasa takut, namun ia harus melanjutkan perjalanannya. Ia harus mencari kekasihnya,
dan tempat yang aman untuk kelahiran anaknya. Namun takdir berkata lain. Di tengah perjalanannya, ia kaget karena tiba-tiba ia disergap oleh sekelompok orang yang tak ia kenal. Mereka menuduhnya sebagai perempuan paling hina yang telah mencoreng nama baik keluarga dan desanya. Mereka tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Mereka hanya melihatnya sebagai gadis pendosa. Mereka langsung mengeroyoknya dengan brutal. Mereka memukul dan menendangnya tanpa belas kasihan. Ia berteriak minta tolong, namun tidak ada satu orang pun yang mendengarnya. Akhirnya, mereka meninggalkannya begitu saja. Ia tergeletak di tanah dengan tubuh yang penuh darah dan hati yang penuh dengan kepedihan. Ia merasakan sakit yang luar biasa di punggungnya. Ia merasakan sesuatu yang aneh di punggungnya itu. Dan ketika ia menyentuhnya, ia merasakan ada lubang besar. Ia sangat terkejut. Ia benar-benar tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Ia merasa seolah-olah dunia hancur. Ia menangis sejadi-jadinya. Ia menangis untuk dirinya, untuk anaknya, untuk cintanya yang telah hilang. Ia menangis sampai ia tidak bisa menangis lagi. Dan di tengah tangisannya, ia merasakan sesuatu yang berubah dalam dirinya, dan akhirnya wanita cantik ini meninggal. Setelah kejadian malam itu, jasadnya ditemukan oleh dua orang petani setempat di pagi harinya. Kedua orang ini sangat terkejut melihat pemandangan yang sangat mengerikan di depannya. Mereka melihat seorang wanita tergeletak di tanah dengan lubang besar di punggungnya. Ia bisa merasakan aura mistis yang sangat mengerikan yang keluar dari tubuh wanita itu. Walaupun dalam keadaan takut, petani itu tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Ia merasa iba melihat wanita itu tergeletak. Ia merasa bahwa seorang wanita tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti ini. Dan ia berpikir bahwa wanita itu layak mendapatkan penguburan yang sesuai dengan agamanya. Namun warga desa itu dipenuhi dengan kebencian kepada wanita ini, sehingga mereka tidak mau menguburkannya di pemakaman desa. Mereka merasa bahwa wanita itu telah mencoreng nama baik desa dan sangat tidak pantas untuk mendapatkan tempat di pemakaman desa. Akhirnya petani itu memutuskan untuk menguburkannya di sawah miliknya itu. Ia menggali lubang untuk menguburkan tubuh wanita itu. Ia berusaha untuk menguburnya dengan baik dan memberinya penghormatan terakhir. Meskipun begitu, wanita itu dikuburkan secara tidak wajar di tempat yang jauh dari tempat tinggalnya, jauh dari keluarga dan orang yang ia cintai. Setelah penguburan selesai dan di malam harinya, sesuatu yang sangat mengerikan mulai terjadi di tengah kegelapan malam dan rintik hujan. Di ladang tempat ia dikubur terdengar suara rintihan dan tangisan yang sangat pilu. Suara itu benar-benar menyayat hati, seolah-olah berasal dari hati yang dihujam dengan kesedihan. Dan tiba-tiba tanah di atas kuburan perlahan mulai bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba untuk keluar, dan kemudian muncullah sosok wanita cantik dengan lubang besar berwarna kemerahan di punggungnya. Ia adalah hantu Sundri Bolong. Ia berdiri di tengah ladang dengan mata sayu dan tatapan yang kosong, wajah yang pucat. Ia melihat desa yang pernah menjadi rumahnya. Ia merasakan dendam dan kebencian yang begitu dahsyat terhadap orang-orang yang telah menghina dan merendahkannya. Namun di balik semua itu ada juga rasa sedih yang sangat mendalam. Ia merindukan kehidupannya yang bahagia bersama keluarga dan kekasihnya. Kehidupannya sebelum semua ini menimpanya. Ia merindukan cinta kasih sayang yang pernah ia rasakan, cinta yang telah menghancurkan hidupnya. Kemudian ia bertekad akan mencari keadilan dan membalas dendam
kepada orang-orang yang telah merendahkannya itu, agar mereka merasakan penderitaan yang sama seperti yang ia alami selama ini. Inilah awal dari kehidupannya sebagai hantu sundel bolong, awal dari sebuah kutukannya sebagai hantunya akan menghantui desa tersebut. Hampir setiap malam ia mendatangi rumah kekasihnya dan berharap bisa bertemu dan akan menuntut balas. Terkadang ia berada di tempat-tempat yang sunyi di desanya. Setiap saat ia datang ke rumah orang tuanya sembari melihat keluarga, terutama adik-adiknya yang ia cintai. Bersamaan dengan itu, warga desa mulai diganggu oleh kejadian-kejadian aneh. Suara rintihan, tangisan seorang wanita terdengar di tengah malam, dan beberapa orang melaporkan pernah melihat sosok wanita cantik dengan lubang di punggungnya. Dan penampakan yang cukup menggemparkan warga desa adalah ketika kekasihnya baru pulang ke desanya. Tepatnya setelah azan maghrib, kekasihnya didatangi oleh sosok wanita berambut panjang dengan pakaian yang berlumuran darah dan mata yang tajam, yang tidak lain adalah hantu sundel bolong. Ia menampakkan dirinya persis di depan rumah kekasihnya sambil memanggil-manggil agar kekasihnya keluar dan ikut dengannya. Kekasihnya pun keluar, namun ia sangat terkejut ketika melihat penampakan yang sangat mengerikan. Seketika ia pun jatuh pingsan, dan penampakan itu disaksikan oleh sejumlah warga yang baru saja melakukan sholat maghrib di musola. Warga yang melihatnya pun lari tunggang langgang. Bahkan ada juga warga yang terjatuh dan langsung meninggal. Semenjak saat itulah, desa yang dulunya damai kini menjadi sangat mencekam. Bahkan setelah matahari mulai terbenam, tidak ada satu warga pun yang berani keluar rumah. Mereka merasa benar-benar tidak tentram dan gelisah, ketakutan kalau hantu itu akan mencelakainya. Namun penampakan hantu sundel bolong tidak berhenti di situ. Ia mulai muncul di beberapa desa, terutama di tempat-tempat yang sepi dan gelap. Ia muncul secara tiba-tiba di hadapan orang yang lewat, memohon bantuan untuk menutupi lubang di punggungnya. Berita tentang penampakan hantu sundel bolong menyebar dengan sangat cepat. Desa itu menjadi terkenal sebagai desa angker, dan banyak orang dari desa lain penasaran dengan sosok hantu tersebut. Namun meski banyak orang yang ketakutan dan merasa terganggu, ada juga yang merasa kasihan pada hantu sundel bolong. Mereka merasa bahwa wanita itu tidak pantas mendapatkan nasib tragis seperti ini. Dan orang-orang berharap bahwa suatu hari wanita itu akan mendapatkan keadilan dan bisa beristirahat dengan tenang dan tidak mengganggu warga desa lagi. Kisah-kisah tentang penampakannya hantu sundel bolong mulai beredar di penjuru desa. Setiap orang memiliki ceritanya masing-masing. Mereka bercerita tentang bagaimana saat mereka bertemu dengan hantu tersebut. Dan ada juga seorang ibu yang mengaku melihat hantu sundel bolong di dekat sungai saat ia akan mengambil air. Ia merasa terkejut dan langsung lari. Namun ia juga merasa sedih melihat hantu itu. Ia mengatakan bahwa hantu itu tampak sangat sedih dan kesepian. Kisah-kisah penampakan hantu sundel bolong tidak hanya beredar di desa tempat tinggalnya, tetapi juga di desa-desa lain di sekitarnya. Meskipun banyak kisah penampakan tentang hantu sundel bolong, tidak semua orang percaya. Ada yang menganggapnya hanya sebagai cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Ada juga yang menganggapnya sebagai hasil dari imajinasi orang-orang yang terlalu takut. Namun bagi orang-orang yang telah bertemu langsung dengan hantu sundel bolong, hantu itu adalah nyata dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Dan bagi sebagian orang, hantu sundel bolong adalah simbol dari kesedihan dan penderitaan, simbol dari keadilan dan balas dendam yang belum selesai.